Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya untuk pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber kita bisa WhatsApp di nomor 085176764648 atau mention di Instagram kita di @tvri_bengkulu. Dan untuk itu hari ini kita masih membahas mengenai tumor tentunya bersama Bang Agung nih, membahas mengenai tadi sempat menyinggung bahwa ada MSG nih. Apakah MSG ini memang benar-benar bisa memicu sel kanker ataukah ini masih aman untuk dikonsumsi? Baik, balik lagi ya ke MSG. MSG kan memang tidak diperbolehkan untuk digunakan gitu, karena dari bahan MSG itu ada bahan kimia. Sudah dijelaskan bersama Dokter S barusan bahwasannya faktor pemicu tadi, faktor risikonya salah satunya penggunaan bahan kimia gitu. Jadi memang nggak boleh gitu pakai MSG gitu. Jadi MSG ini bukan penyedap atau mungkin kayak garam gitu ya, tapi bukan. Ini adalah salah satu bahan kimia. Jadi harus digarisbawahi karena takutnya masyarakat juga belum tahu nih MSG itu adalah bahan kimia. Dan untuk itu juga kita akan membahas mengenai pencegahan ya Bang ya. Kami persilakan boleh untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Baik, oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai pencegahan tumor ya. Salah satunya dengan gerakan cerdik. Mungkin pemirsa TVRI udah pernah dengar barangkali salah satunya dengan teknik cerdik. Yang pertama apa sih cerdik? Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi sesuai dari Kementerian Kesehatan, dari indikator GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, indikator yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Jadi minimal kita cek kesehatan ke fasilitas kesehatan itu paling sedikit 1 tahun itu 2 kali, artinya 6 bulan sekali. Akan tetapi ini kita berkaitan dengan penyakit tumor yang disampaikan secara rinci bersama Dokter Elsa tadi barusan. Jadi kalau memang kita ada keluhan seperti misalnya ada benjolan di tangan atau di mana yang ada di bagian seluruh tubuh, jangan menunggu dalam kondisi yang sudah parah gitu. Udah walaupun ini benjolannya nggak terasa sakit misalkan, jadi nggak ada keluhan, nggak ada gejalanya gitu ya. Jadi kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan seperti yang dari cerdik ini, cek kesehatan secara berkala. Jadi jangan menunggu kondisi yang yang bahaya tadi udah ada pemicunya gitu. Jadi yang ini, jadi kita harus cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau memang ada keluhan segeralah ke fasilitas kesehatan gitu. Yang kedua, enyakan asap rokok. Nah, balik lagi pemirsa TVRI, enyakan asap rokok ini faktor pemicunya juga salah satu dari tumor ini, salah satunya penyumbangnya dari perokok juga. Mungkin paling banyak sasarannya ini bapak-bapak yang di rumah gitu ya kan. Jadi pemirsa TVRI salah satunya enyakanlah asap rokok ini ya. Memang merokok itu nggak baik ya. Oke, yang ketiga R, rajin berolahraga. Jadi ini kita harus rajin berolahraga atau aktivitas fisik ya. Baik lagi sesuai dengan indikator GERMAS tadi, bahwasannya ini salah satu pencegahannya, kita harus melakukan aktivitas fisik di rumah itu minimal 30 menit dalam 1 hari ya, berolahraga. Jadi kalau untuk teman-teman yang kerjaan kantor bisa dengan melakukan peregangan. Mungkin untuk yang ibu rumah tangga pemirsa TVRI, salah satu aktivitas fisik itu ya menyapu, mengepel, merumput, dan semuanya itu salah satu aktivitas fisik. Akan tetapi kalau memang mau aktivitas fisiknya lebih bagus lagi, berolahraga gitu. Ini salah satunya untuk yang pemicu teman-teman yang berat badannya lebih. Ini boleh ya, obesitas. Jadi kita harus rajin berolahraga. Jadi harus tahu minimal 30 menit dalam 1 hari. Oke, yang selanjutnya D, diet yang seimbang atau menjaga pola makan. Ini kita sudah sampaikan tadi ya, dengan metode isi piringku. Jadi harus diet yang sehat. Jangan lagi makan yang junk food, western, yang cepat saji, kurangi gitu. Jadi kita harus mulai menerapkan isi piringku tadi.
mulai dari makanannya harus ada karbonya, harus ada buah-buahannya, ada sayurannya, ada lauk pauknya gitu. Oke, selanjutnya istirahat yang cukup. Nah, jadi teman-teman pemirsa TVRI harus tahu ini untuk yang seperti apa sih istirahat cukup itu. Untuk yang kategori umurnya kalau memang udah dewasa itu minimal jam tidurnya itu 7 sampai 8 jam. Nah, untuk bagi anak-anak sekolah di rumah ini minimal jam tidurnya itu istirahat cukup itu dari jam 9 sampai 10 jam. Jadi kalau memang untuk anak sekolah itu sebaiknya udah tidur dari jam 8 atau jam 9. Jangan begadang gitu ya kan. Nah, kalau kita memang yang udah dewasa ya apa boleh buat, memang udah faktor umur ya kan. Jadi memang udah banyak aktivitas gitu ya, ada kerjaan lembur lah. Jadi boleh tidurnya memang jam tidurnya udah berkurang 7 sampai 8 jam. Akan tetapi jangan di luar batas jam itu gitu. Itu harus diusahakan ya. Iya, harus diusahakan jam 10 udah tidur gitu ya kan. Oke, selanjutnya kelola stres. Nah, stres. Jadi kita harus memperbanyak pemikiran yang positif, ya, aktivitas yang positif. Jadi jangan banyak ini sebenarnya balik lagi namanya kita ada aktivitas ya, pasti banyak kerjaan itu pemicunya kita banyak stres gitu ya kan. Jadi banyak beban gitu ya kan. Ini mau dikerjain, ini saya bentar lagi mau ke sini. Salah satunya pemirsa TVRI, ibu-ibu mungkin ya paling banyak masalah yang ada di lingkungan keluarga, bukan masalah ini ya. Jadi aktivitasnya terlalu banyak ya, terlalu lincah gitu. Jadi jangan sampai ini salah satu pemicu kelola stres ini menyumbang dari penyakit dari tumor tadi. Jadi kita harus berpikir positif, banyak mengambil kegiatan-kegiatan di luar. Misalnya ibu-ibu bisa hiburan, cari kegiatan apa, pengajian atau kegiatan senam dan kegiatan yang lainnya memang yang bersifat positif gitu. Ini salah satu pencegahan dari cerdik ya teman-teman ya. Pemirsa TVRI harus tahu cerdik, cek kesehatan, nyiapkan arus rokok, diet yang sehat, rajin berolahraga, stres cukup, kelola stres. Oke, selanjutnya ini ada di sini gaya hidup yang tidak sehat dan cukup tidur yang rutin berolahraga tadi. Oke, mungkin kita sampaikan yang ini batasi penggunaan telepon genggam. Mungkin ini salah satunya mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Elsa tadi bahwasannya salah satu radiasi mungkin ya. Jadi memang nggak radiasi tapi yang bukan bersifat terlalu fatal gitu. Jadi batasi ini. Oke, terus ini jaga selalu kondisi kepala agar jangan sampai teman-teman. Mungkin ini yang banyak aktivitas gitu ya. Jadi harus dijaga gitu. Mungkin ini penyampaian dari saya mengenai pencegahan tumor dari metode cerdik dan yang lainnya. Oke. Boleh kami persilakan duduk kembali juga Bang Agung. Nah, ini kita membahas mengenai pencegahan. Tentunya ini kembali lagi bagaimana kita hidup sehat, makan yang sehat, dan bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri ini kan dok. Nah ini juga kita punya beberapa pertanyaan dari Instagram kita tentunya TVRI Bengkulu yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan membahas dari yang teratas ya dokter dan Bang Agung. Itu izin bertanya dok, apa yang menyebabkan timbulnya tumor? Ya. Tadi sempat sudah dijelaskan, juga boleh dijelaskan kembali. Iya. Jadi kalau penyebab timbulnya tumor tadi sudah disampaikan dia multifaktorial nih ya, untuk yang siapa tadi yang nanya, untuk yang nanya netizen Instagram TVRI, dia multifaktorial, tidak ada penyebab satu tunggal yang 100% menjadi penyebab tumor ya. Belum ada teori yang mengatakan makan ini pasti kena tumor atau digigit ini pasti kena tumor, belum ada. Dia multifaktorial. Baik yang disampaikan sama Mas Agung tadi, dari pola makannya dan dari genetik, mungkin tadi belum sampaikan, dari genetik atau keturunan juga bisa. Cuman kalau genetik itu dianya presentasinya cukup kecil dibandingkan dengan faktor risiko baik dari pola makan ya, pokoknya pola hidup itu lebih kecil. Kalau di genetik mungkin 10-15%, tapi kalau untuk yang pola hidup dan lain-lain dia penyumbang yang terbanyak untuk mengakibatkan seseorang itu terkena tumor seperti itu. Nah ini juga mungkin ada pertanyaan nih dari pengalamannya. Ada dok, saya ingin bertanya, jadi nenek saya ada benjolan di kepala udah lama. Dokter mendiagnosa nenek saya dengan penyakit soft
apa itu dok? Tisu tumor. Tisu ya, tumor temporal dextra, dan dilakukan operasi dengan pengujian CT/BT langsung operasi. Apakah aman dok tanpa dilakukan CT scan? Ini kayaknya Mas Maliknya orang kedokteran ya. Iya kayaknya. Lengkap Udah diagnosanya. lengkap ya. Soft tissue tumor at temporal dextra. Oke. Benar. Dia ini kalau dari diagnosa dokternya soft tissue tumor berarti dia benjolannya masih bersifat yang tidak keras. Namanya soft ya, masih jaringan yang lunak ya. Di temporal dextra berarti dia bagian kepala di sebelah kanan. Dextra itu artinya kanan ya. Mungkin ini juga mungkin saya butuh klarifikasi sebenarnya sama Mas Malik ini. CT/BT ini kalau pengetahuan saya CT/BT ini adalah pemeriksaan darah sebenarnya ya. CT/BT itu clotting time sama BT itu bleeding time. Artinya apa? CT/BT itu adalah pemeriksaan untuk faktor pembekuan darah. Biasanya ini memang sebagai syarat seseorang itu boleh dioperasi atau tidak, atau untuk indikasi perlu transfusi darah atau tidak, karena melihat waktu pembekuan darah sama bleeding time itu apakah aman tanpa CT scan. Kita ini pastinya dokter bedahnya perlu pertimbangan ya, pasti penuh dengan pertimbangan kenapa tidak di CT scan. Apakah memang benjolannya itu masih di luar, belum terletak di dalamnya, atau maksudnya di sini pembedahannya itu untuk biopsi tadi, bukan untuk pengangkatan tumor. Karena untuk biopsi itu kan mengambil sedikit jaringan ya, sedikit jaringan dari benjolan itu, dari tumornya itu, juga kata-katanya juga dibedah. Nah, bisa jadi yang dimaksud untuk neneknya Mas Malik ini dia bukan pembedahan untuk tumornya, belum didiagnosa pasti apakah tumor jinak sama ganas. Jadi pembedahan yang dimaksud ini adalah pembedahan untuk biopsinya dulu, belum untuk terapi dari tumornya. Baik, tentunya nanti mungkin bisa langsung ditanyakan kepada dokter yang menangani ya seperti apa tentunya, karena memang kalau dokter Elsa butuh pertanyaan lagi nih bagaimana ya untuk menjawab pertanyaannya, dan semoga itu juga bisa menjawab Mas Malik. Dan kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.